Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Guru Lia Farada dalam pelajaran IPA kelas 4. Nah, kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Disimak ya. Kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif sebagai pengganti energi utama. Bumi memiliki sumber daya energi yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Nah, jika minyak bumi dan gas alam kita pakai secara terus-menerus, maka sumber energi akan segera habis. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi dan gas alam. Arti energi alternatif. Energi alternatif ini disebut juga energi terbarukan dan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif menggantikan energi dari minyak bumi atau gas alam dan bersifat lebih ramah lingkungan. Energi alternatif yang pertama adalah panas matahari. Panas yang dipancarkan oleh matahari dapat menghasilkan sebuah energi. Energi panas matahari tidak akan pernah habis jika digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Listrik dihasilkan dengan mengubah panas matahari dengan menggunakan panel surya. Contoh yang kedua adalah nelayan yang sedang menjemur ikan asin. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan berupa kekuatan dan tenaganya untuk menggerakkan sesuatu. Contohnya adalah kincir angin. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan energi. Nah, ini contohnya sebuah kincir angin. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini akan disalurkan melalui jaringan listrik lalu digunakan oleh masyarakat. Energi alternatif yang ketiga adalah air. Aliran air yang deras akan menghasilkan sebuah energi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir dari atas ke bawah akan memutar turbin atau kipas besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap inilah yang diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Nah, berikut adalah contoh dari PLT-BT atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif yang kelima yaitu gelombang laut. Laut menyimpan berbagai sumber energi. Salah satunya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga laut. Perhatikan video berikut ini. Ini merupakan cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak yang dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, tabung yang berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk pompa hidrolik. Yang kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan. Dan yang ketiga adalah turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi alternatif yang keenam adalah biodiesel. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Di Indonesia, potensi bahan baku diesel sangat melimpah. Saat ini, Indonesia adalah negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Bahan baku minyak nabati meliputi asam lemak dari kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kemiri Sunan, kelapa biasa, dan lain-lain. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solaria. Ini adalah contoh dari biodiesel. Energi alternatif yang terakhir adalah biogas. Biogas digunakan sebagai alternatif bahan bakar di rumah. Biogas bisa menggantikan gas yang digunakan untuk memasak. Selain itu, biogas juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan listrik. Generator listrik dapat memanfaatkan energi yang berasal dari biogas. Berikut adalah contoh dari biogas. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada uraian berikut. Kelebihan energi alternatif. Yang pertama adalah energi alternatif selalu tersedia di alam, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan. Yang kedua adalah tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Dan yang ketiga adalah merupakan sumber energi yang gratis. Kekurangan energi alternatif. Yang pertama yaitu membutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Yang kedua yaitu jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi akan berkurang pada saat musim kemarau. Nah, yang ketiga adalah keberadaan energi alternatif belum efisien. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.